Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanel Buyung Andis dalam pembahasan sumatif akhir semester. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 SD. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita lanjut pada soal nomor 1. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu A. Panca artinya indra dan sila artinya atas. B. Panca artinya dharma dan sila artinya abadi. C. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. D. Panca artinya tetap dan sila artinya pedoman. Jawabannya adalah C. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Soal nomor 2. Pancasila disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945. B. 14 Juli 1945. C. 29 Mei 1945. D. 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah D. 18 Agustus 1945. Soal nomor 3. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan dengan cara A. Voting. B. Proklamasi. C. Musyawarah. D. Perang. Jawabannya adalah C. Musyawarah. Soal nomor 4. Menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila ke A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya adalah D. 4. Soal nomor 5. Sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan A. Pohon beringin. B. Padi dan kapas. C. Rantai. D. Bintang. Jawabannya adalah A. Pohon beringin. Soal nomor 6. Memiliki sikap tenggang rasa kepada manusia lain merupakan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila ke A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawabannya adalah B. 2. Soal nomor 7. Norma dapat diartikan sebagai A. Kebudayaan yang berasal dari wilayah lain. B. Aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. C. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menjalani hidup. D. Sesuatu yang muncul dari hukum alam. Jawabannya adalah B. Aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 8. Norma agama berisi tentang A. Kebaikan manusia yang bersumber dari hati nurani setiap insan. B. Aturan tentang perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. C. Aturan turun-temurun yang berlaku pada suatu wilayah tertentu. D. Identitas manusia berdasarkan golongan dan cara ibadah. Jawabannya adalah B. Aturan tentang perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan produk norma hukum dibuat oleh para pendiri bangsa adalah A. Teks proklamasi. B. Perpres. C. Sumpah Pemuda. D. Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 10.
Santun dalam bertutur kata kepada orang yang lebih tua merupakan contoh penerapan dari norma. A. Kesusilaan. B. Hukum. C. Kesopanan. D. Agama. Jawabannya adalah C. Kesopanan. Soal nomor 11. Berikut ini yang merupakan tata cara menyampaikan pendapat, kecuali A. Memiliki argumen yang kuat dan jelas. B. Menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan. C. Pendapat yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. D. Menyerang orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jawabannya adalah D. Menyerang orang yang berbeda pendapat dengan kita. Soal nomor 12. Aturan dari norma kesopanan di setiap wilayah bisa saja berbeda, karena norma kesopanan dibentuk oleh A. Kebiasaan hidup pada masyarakat di suatu tempat. B. Keyakinan yang bersumber dari Tuhan. C. Kebaikan yang dilakukan berdasarkan hati nurani. D. Tertulis di dalam undang-undang secara resmi. Jawabannya adalah A. Kebiasaan hidup pada masyarakat di suatu tempat. Soal nomor 13. Berikut ini yang merupakan hak anak sebagai peserta didik adalah A. Membayar SPP. B. Berangkat pagi. C. Mengikuti ujian. D. Menggunakan fasilitas sekolah. Jawabannya adalah D. Menggunakan fasilitas sekolah. Soal nomor 14. Lingkungan yang memiliki keragaman budaya, suku, dan agama akan sering terjadi konflik apabila A. Sesama warga saling kompak dalam bekerja sama. B. Tidak ada rasa menghargai satu sama lain. C. Semua warga sejahtera. D. Memiliki tujuan hidup yang sama. Jawabannya adalah B. Tidak ada rasa menghargai satu sama lain. Soal nomor 15. Manusia dapat membangun jembatan, jalan raya, pelabuhan, gedung, bandara dan sebagainya karena mereka saling bekerja sama. Hal ini membuktikan bahwa manusia adalah A. Paling kuat. B. Memiliki uang. C. Makhluk sosial. D. Menguasai alam. Jawabannya adalah C. Makhluk sosial. Soal nomor 16. Menghargai perbedaan dalam lingkungan masyarakat yang beragaman bertujuan untuk A. Mempertegas jurang pemisah perbedaan. B. Menjaga persatuan dan kesatuan. C. Mendorong terjadinya perpecahan di masyarakat. D. Mempertajam perbedaan pendapat. Jawabannya adalah B. Menjaga persatuan dan kesatuan. Soal nomor 17. Berikut ini contoh perilaku menghargai teman yang berbeda agama. A. Ikut beribadah bersamanya. B. Memaksakan kehendak. C. Mempersilahkan untuk beribadah. D. Mendebatkan keyakinan. Jawabannya adalah C. Mempersilahkan untuk beribadah. Soal nomor 18. Menjalin kerjasama tidak hanya kepada orang yang satu identitas saja, karena pada dasarnya kita hidup di lingkungan yang A. Seragam. B. Majemuk. C. Homogeni. D. Serentak. Jawabannya adalah B. Majemuk. Soal nomor 19. Sikap saling tolong-menolong dalam lingkungan bertetangga dapat membuat hubungan antar warga menjadi A. Sangat kacau. B. Semakin rukun. C. Tidak harmonis. D. Canggung. Jawabannya adalah B. Semakin rukun. Soal nomor 20. Di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural sejatinya kita harus tetap bersatu. Hal ini tercermin dari Pancasila Sila ke A. 1.
B2, C3, D4. Jawabannya adalah C3. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Tapi sebelum kita masuk pada soal uraian, saya ucapkan terima kasih pada sahabat semua yang selalu mendukung channel Buyung Andis dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sekarang kita masuk pada soal nomor 1. Sebutkan contoh pengamalan sila ketiga yang berkaitan dengan menjaga keutuhan bangsa. Jawabannya adalah 1. Menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia daripada kepentingan pribadi. 3. Membela negara Indonesia apabila ada ancaman dari negara lain. Soal nomor 2. Sebutkan 3 contoh penerapan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah 1. Menghargai dan menghormati sesama manusia. 2. Membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. 3. Segera meminta maaf apabila berbuat kesalahan pada orang lain. Soal nomor 3. Sebutkan 3 manfaat musyawarah di dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya adalah 1. Hasil keputusan musyawarah menguntungkan semua pihak. 2. Mencegah terjadinya konflik karena musyawarah dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 3. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dalam suatu musyawarah. Soal nomor 4. Sebutkan 3 manfaat menghargai keragaman budaya. Jawabannya adalah 1. Menciptakan persatuan dan kesatuan. 2. Memperkuat perdamaian dan kedamaian. 3. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan rukun. Soal nomor 5. Bagaimana cara menciptakan kerukunan di tengah keragaman budaya? Jawabannya adalah 1. Tinggi menganggap budaya sendiri lebih tinggi dan budaya orang lain lebih rendah. 2. Saling menjalin kerjasama meskipun memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 3. Ikut melestarikan dan mempelajari budaya lain agar tercipta rasa saling memiliki. Demikianlah soal-soal pembahasan pilihan ganda dan uraian pada sumatif akhir semester 1. Pendidikan Pancasila kelas 4. Jangan lupa dukung channel Buyung Andis dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Serta nyalakan loncengnya, agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Terima kasih sudah mendukung channel Buyung Andis. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal sumatif berikutnya.